Selamat siang ibu-ibu, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu untuk beribadah siang ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih
Tuhan, ibu-ibu, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh berada dalam tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kami masih boleh beribadah walaupun masih tetap online Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, memenuhi setiap hati kami, supaya kami bisa menikmati ibadah ini Tuhan. Kami boleh mempersembahkan segenap hidup kami Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kau tolong Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk melayani Tuhan Yesus. Bila kiranya urapan Roh Kudus-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, mari kita akan bersuka di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita dan mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Semangat ibu-ibu. Haleluya. 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 Kita angkat terus pujian kita, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Oh
kesempatan untuk kesaksian saya selama di tahun 2020. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya sekarang selama sudah ditinggal bapaknya pergi ke rumah Tuhan. Tapi puji Tuhan, selama ini saya diberi kekuatan, kesehatan. Tuhan ku baik. Tahun 2020, bulan Agustus, bapaknya tanggal 11 sudah dipanggil Tuhan. Belum dipanggil Tuhan selama 1 minggu. Dia mengalami sakit. Saya ke rumah sakit, bapaknya tekan darahnya tinggi, gulanya tinggi juga. Dokter bilang, Bapak ini nanti 3 hari balik lagi. Begitu datang ke rumah sakit lagi, begitu juga sebelum diperiksa, ditensi dulu, Bapak nggak turun naik darahnya sampai 170 dan tensinya itunya gulanya 440, itu udah 5 sekali. Tapi saya juga terus berdoa sama bapaknya, Pak. Saya bilang, kuat ya Pak, kuat, kata suami saya. Kuat Bung, katanya. Terus selama itu nggak pernah tidur tuh, selama udah 3 hari tuh. Sudah 3 hari nggak bisa tidur. Mertua besan saya nelpon nanyain. Dia bilang, sepertinya saya mendengar di kuping saya, siapa itu Bu Hara? Telepon sama suami saya baru bisa tidur. Terima kasih ya Tok, dia bilang gitu. Nah kebesokannya saya mau ke rumah sakit. Bapaknya sudah lemes, sudah capek. Saya bilang, kuat Bung, kuat. Katanya, Bung, kita jalan. Kita panggil nama Yesus, Yesus. Ya Bung, Yesus, Yesus. Bilang, kuat Bung. Kita bilang, dia bapaknya sampai bilang begitu diperiksa itu ya. Di swab. Gitu kan. Udah, ibu boleh pulang. Tapi anak ibu salah satu ada di sini ya kan. Tolong Tuhan suami saya, Tuhan. Saya juga nggak tahu Tuhan. Suami saya sekarang ini nggak bisa pulang Tuhan. Tapi saya juga tetap percaya Tuhan selalu menolong. Saya bilang ya. Nanti katanya malam ini juga dibawa ke rumah sakit Duren Sawit. Nah, saya bilang kalau aku merasa sakit panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya bilang. Kata suami saya, iya Bu, iya Bu. Terus Bung, kalau aku napasnya sakit, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bilang. Suami saya, ya Bu, udah. Tapi saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan, apa nih maksudnya suami saya, dia bilang suruh jaga rumah. Saya bilang gitu kan. Nah terus udah suami saya udah masuk rumah sakit udah seminggu, ya kan namanya kalau udah masuk situ, kita nggak bisa dengar kabar, nggak tahu gitu ya. Itu urusan dokter sama perawat. Terus tiap malam saya dikuatkan, ayo Inang, ayo kita berdoa katanya, biar ini katanya tulang ini bisa kembali sehat. Bilang gitu, ayo kita berdoa. Tiap malam tuh semua saudara-saudara kami semua berdoa ya. Terus saya bilang, Inang biar kuat ya, saya bilang gitu. Puji Tuhan saya kuat, saya bilang gitu ya. Udah masuk rumah sakit seminggu, 5 harinya anak saya dipanggil tuh malam jam 11 malam. Terus anak saya bilang begini, Mah, dipanggil ini dokter katanya, Papa kamu nih mungkin nggak kuat katanya gitu kan. Terus begitu pagi dipanggil lagi anak saya, pagi-pagi jam 5 seperempat. Terus anak saya telepon, Mah, Mama yang kuat ya. Saya bilang, kenapa? Saya bilang itu, Papa sudah nggak ada. Terus saya bilang, saya sampai bilang, terima kasih Tuhan. Kami juga sangat bersyukur ya. Selama ini suami saya sering mengalami sakit, ngerasain sakitnya gitu. Nggak bisa tidur, saya tuntun. Sakit Bung, sakit, saya bilang gitu ya. Mungkin suami saya ini yang Tuhan
begitu baik, itu tidak merasakan sakit lagi. Saya sudah dipanggil Tuhan, saya bilang itu kan. Terus kata kakak saya, biar kuat ya, biar tabah. Iya Wak, saya bantu doa ya. Saya bilang itu kan sama kakak saya. Saya bilang tante nggak kesana, nggak usah saya kesana. Saya itu nggak datang saya ke kuburan saya tuh. Nah terus jam 10 udah tuh dia berangkat tuh. Anak saya, mama nggak usah ya mah ke rumah sakit. Anak saya David apa semua pada kumpul dengan Pak Pendeta Yudi dan Bu Pembala juga. Udah ikut di sana ya. Nah, terus sampai kuburan itu semuanya sudah selesai, sampai anak saya pulang di bawah handphonenya sama baju-bajunya dia gitu sama selimut. Terus kata anak saya direndam mata. Terus anak saya bilang, mama biar kuat ya, katanya papa udah gak ada, katanya. Iya mama juga kuat. Saya bilang, iya bapak kamu udah gak merasakan sakit-sakit lagi. Ini yang terbaik buat bapak kamu. Saya bilang Tuhan itu sudah panggil bapak kamu. Saya bilang gitu ya. Kamu juga bersyukur selama ini ya. Walaupun saya gak ada suami saya dikuatkan, dimampukan. Yang sampai sebulan 2 bulan saya masih berasa seperti kayak ada bapaknya. Selama ini suami saya nggak ada, saya juga diberi kekuatan kesehatan. Saya sampai ayo anak-anak saya bilang, doain mama biar mama kuat, mampu. Mama juga gak sanggup tanpa Tuhan. Benar saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak kuat, mampukan kami Tuhan. Saya juga mengucap syukur ya Tuhan baik selalu. Apa yang lalu saya merasa suka sedih, nangis, dipenuhi, dikuatkan teman saudara-saudara, semua saya bilang anak-anak, semua biasa-biasa saya bilang. Sebelum suami saya belum ada, saya itu dulu disuap. Namanya disuap, saya kan takut. Wah nanti saya masuk ke rumah sakit, nanti saya diinfus di apa. Saya percaya Tuhan itu baik, saya bilang gitu ya. Saya sama anak saya bertiga tidak ada merasakan pusing kepala, batuk. Saya bilang, puji Tuhan saya tuh benar-benar saya tuh diberi kesehatan. Tidak ada sesuatu apapun mengeluh penyakit apa, saya bilang tidak ada. Puji Tuhan, saya bilang Tuhan itu baik. Saya bilang itulah kesaksian saya. Di tahun 2021 di bulan Januari saya sudah ditambahkan umur saya bersyukur sampai saat ini kami boleh ada, bisa berkumpul di tempat ini, kesempatan bisa beribadah. Dan kemarin cucu saya juga berulang tahun ditambahkan usia bulan Februari tanggal 15, cucu saya Jericho. Itulah kesaksian saya, bantu doa saya dan keluarga saya, biar saya dikuatkan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tuhan itu baik. Saya juga masih banyak kekurangannya. Bantu dalam doa saya agar saya kuat, mampukan saya. Kesaksian sekali pada siang ini. Saat ini tiba waktunya kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita pandang dan berharap terus pada firman-Nya. Kebenaran sisa
kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Shalom, ibu-ibu kaum wanita GPDI Antioquia yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online kaum wanita pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan kita semua kesehatan dan kekuatan untuk kita dapat sama-sama beribadah lagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan ayatnya saya ambil dari Galatia 1 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ibu-ibu, ayat ini berbicara tentang dua pilihan, ya. Satu pilihan adalah mencari kesukaan manusia, dan yang pilihan kedua adalah mencari kesukaan Allah. Dan di sini kalau kita melihat ayat ini, memang tidak ada kompromi, ibu-ibu. Kayaknya tidak bisa ya, mencari kesukaan manusia tapi juga mencari kesukaan Allah. Itu kelihatannya berbeda arah, ya. Pilihannya kiri atau kanan, kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Di sini bahkan dikatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini ditekankan sekali bahwa kalau kita memilih berkenan kepada manusia, maka kemungkinan kita tidak berkenan kepada Allah. Maka kita bukanlah hamba Kristus. Ya. Jadi di ayat ini, ibu-ibu semua, kita diingatkan kembali bahwa memang kadang-kadang kita harus menyenangkan manusia untuk keuntungan duniawi. Tapi di sini kita diingatkan bahwa kalau kita masih mau mencoba
mencari perkenanan manusia atau kesenangan manusia untuk keuntungan duniawi, maka kita bukanlah hamba Kristus. Maka itu tidak berkenan pada Allah. Dengan kata lain, ibu-ibu semua, berkenan kepada Allah itu adalah tujuan utama hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Tujuan utama hidup kita bukan lagi mencari perkenanan manusia, tapi mencari perkenanan Allah, menyenangkan hati Allah. Itu adalah tujuan hidup kita. Nah, marilah sekarang kita renungkan apakah sekarang ini keinginan kita untuk menyenangkan hati Allah sudah mulai kendor. Gitu. Atau kita misalnya sudah mulai mencari hal-hal yang lain, mencari perkenanan manusia untuk keuntungan-keuntungan duniawi. Ya, mungkin kita nyerempet sedikit, gak apa-apalah, kita coba yang ini gitu ya, kita coba yang penting orangnya senang, tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita sudah mulai seperti itu? Nah, mari kita melihat kepada diri kita sendiri lagi. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Apakah betul-betul kita mencari perkenanan Allah? Apakah betul-betul kita mencari tahu bagaimana cara menyenangkan Allah? Nah, mari ibu-ibu sekalian, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk melihat beberapa hal yang dituliskan dalam Alkitab. Ini ada beberapa contoh wanita ya di dalam Alkitab yang melakukan sesuatu dan kemudian mendapat pujian dari Allah. Jadi dikonfirmasikan oleh Allah bahwa apa yang mereka lakukan itu memang menyenangkan hati Allah, berkenan di hadapan Dia. Nah, kita akan melihat ada 3 contoh wanita ya yang saya ambil dari dalam Alkitab. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, ini saya yakin ibu-ibu sudah tahu sekali ayat-ayat ini. Ini bicara tentang Marta dan Maria. Saya tidak akan banyak menyinggung Marta, tapi saya akan lebih banyak menggali Maria, ya. Di sini mari kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, di sini kita melihat ada 2 wanita, Marta dan Maria. Dan kalau kita lihat apa yang kemudian mendapat pujian dari Tuhan itu memang Maria, ya. Marta memang melayani. Ya, Marta memang melayani. Tapi kalau kita lihat di sini, ya kalau kita tahu barangkali dari waktu kita sekolah minggu atau kita juga dengar, barangkali melayani secara jasmani, ya, menyediakan makanan dan minuman. Kita tahu kalau di dalam Yohanes 12 ya. Ibu-ibu semua, di situ dituliskan bahwa memang Marta itu suka melayani ya di Yohanes. Nah, di Yohanes 12 ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi di situ memang Marta itu kelihatannya talentanya itu adalah melayani, barangkali dalam mungkin seksi konsumsi dia ya. Tapi apakah itu kurang menyenangkan Allah? Ya, kalau saya melihatnya itu menyenangkan Allah, tapi barangkali karena omelannya gitu ya, karena dia kemudian mengomel gitu, dia melayani tapi kemudian dia ngedumel lah istilahnya gitu. Kenapa ya saya melayani kok seorang diri saja? Itu dong, suruh dong Maria membantu gitu. Jadi akhirnya Allah memperlihatkan apa sih Yesus memperlihatkan apa sih sebenarnya yang lebih menyenangkan buat dia. Apa yang sebenarnya lebih berkenan daripada sebuah pelayanan jasmani, daripada katakanlah sebuah kerepotan, ya ini barangkali kerepotan secara jasmani gitu ya. Di sini
tuliskan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan memang kita melihat bahwa kemudian Yesus katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi rupanya inilah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, terkoreksi oleh firman Tuhan, diperbaiki oleh firman Tuhan. Di dalam Ibu semua 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, di sini mari kita baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi patutlah kalau dikatakan bahwa Maria memang sudah mengambil bagian yang terbaik. Dia memperhatikan firman Tuhan, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dan memang firman Tuhan tegaskan di sini ya, di dalam Samuel ini, bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan. Ini kata ini barangkali ini pemberian secara jasmani gitu ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Jadi rupanya ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Kita bisa juga lihat di dalam Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ya, jadi ini yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Maria. Dan Maria mendapat konfirmasi ya dari Tuhan, bahwa Tuhan sendiri katakan hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini ya ibu-ibu semua, yang pertama kita harus sering mendengarkan firman Tuhan, sering memperhatikan firman Tuhan, karena itulah yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu semua, mari kita lihat dalam Matius 26 ayat 6-10. Ini juga seorang tokoh wanita yang cukup terkenal dalam Alkitab ya. Memang di dalam ayat ini tidak dikatakan namanya ya, tidak disebut namanya. Tapi kalau kita baca beberapa literasi ya, beberapa renungan, di sini dikatakan nama wanita ini adalah Maria Magdalena. Oke, Matius 26 ayat 6-10. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah, ibu-ibu, sama seperti Maria di dalam Lukas 10 tadi, apa yang dilakukan oleh Maria, dia duduk diam, itu rupanya tidak berkenan ya bagi Marta. Rupanya Marta melihatnya itu suatu yang suatu yang kurang tepat. Ya. Dikritiklah Maria ini dikritiklah. Jadi apa yang dilakukan Maria itu mendapatkan kritik. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh wanita yang mengurapi Yesus ini, ya. Kalau dalam beberapa literasi dikatakan namanya adalah Maria Magdalena. Meskipun kalau kita melihat ya di dalam perikop ini kemudian ada ayat yang ditulis dalam Markus 14 dan bahkan disamakan dengan dalam Yohanes 12 ayat 1-8. Ini kelihatannya sama dengan Maria dari Betania ya, Maria saudaranya Marta. Ini kelihatannya sama, tapi oke lah, barangkali kita tidak perlu mempersoalkan ke situ. Kita tahu Alkitab tidak pernah salah dalam menuliskan segala sesuatu. Ini barangkali
ini barangkali berbicara soal referensi ya, dari Rasul Matius, Rasul Markus, maupun juga Lukas, maupun juga Yohanes, maaf. Nah, jadi di sini Maria itu datang, ya, Maria Magdalena datang, kemudian dia memecahkan, dia membawa minyak wangi, ya, minyak wangi yang mahal. Di sini dikatakan harganya itu kalau di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan itu mungkin harganya bisa sampai 300 dinar. 300 dinar itu kalau waktu zaman itu 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari untuk buruh kasar. Jadi ini bisa dikatakan upah 1 tahun, ya. Ibu-ibu sekalian, katakanlah kalau misalnya punya upah per bulannya, katakanlah ya, mungkin ibu-ibu yang bekerja atau memiliki usaha, ya, punya upah per bulannya mungkin 10 juta, 20 juta atau barangkali lebih, ya. Katakanlah misalnya 1 tahun itu katakanlah kita ambil 20 juta, ya. 20 juta berarti kali 12 berarti 240 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit, ya. Di sini juga pasti 300 dinar itu adalah jumlah yang, katakanlah misalnya kalau UMR, ya, UMR berapa sih sekarang? UMR mungkin 5 juta, katakanlah 5 juta atau 4 juta. Jadi kalau 5 kali 12 60 juta. Jadi ini katakanlah satu minyak yang super mahal, ya. Mahal sekali. Ini dipecahkan, dicurahkan oleh Maria Magdalena ke kepalanya Yesus, ya, sebagai untuk mengurapi Yesus. Ini dikritik. Apa yang dilakukan oleh Maria ini itu dikritik, ya, oleh murid-muridnya Yesus. Dikritik, dikatakan ini pemborosan, ya. Pemborosan untuk apa? Lebih baik kan uangnya dikasih ke orang miskin. Nah, tetapi apa kata Yesus? Ibu-ibu sekalian, di sini dikatakan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh perempuan ini, ya, oleh Maria. Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Buat Yesus, apa yang dilakukan oleh Maria itu menyenangkan hatinya. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes, ya, itu baunya itu semerbak, kemudian ya wangi. Itu, dan di situ juga Yesus menyatakan perkenanannya atas apa yang dilakukan oleh Maria. Jadi memberi itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seberapapun yang bisa kita beri. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Kita tahu dari cerita janda, ya, janda miskin yang datang ke rumah Tuhan dan kemudian memberikan berapa? Kalau tidak salah berapa dinar, ya, dia kasih. Tapi seluruh miliknya dia kasihkan kepada Tuhan. Dan itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ibu-ibu, memberi adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seberapapun yang bisa kita beri. Jadi jangan takut memberi, ya, ibu-ibu semua. Di dalam Lukas 6 ayat 38, ya, Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonsang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Ya, berilah maka kamu akan diberi. Jadi memberi itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau di sini dikatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, ya, kalau misalnya kita menakar beras, ya, menakar beras, kan itu misalnya gelas berasnya gitu, ya, terus padat. Nah, terus kan barangkali ada yang digoncangkan terus tumpah keluar gitu, ya. Jadi akan dicurahkan. Jadi kalau kita misalnya menggoncangkan itu, ya, gelas yang padat itu, ya, kemudian kita goncangkan tumpah keluar. Nah, memang itu goncangannya apa yang tumpah keluar itu akan
tergantung kepada gonsangan kita. Ya enggak, semakin kita lebih keras menggoncang, itu akan semakin lebih banyak keluar. Tapi Alkitab katakan, semakin banyak yang keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Semakin banyak engkau akan menerima. Ya, jadi di sini kita yakin ibu-ibu bahwa Maria Magdalena atau Maria yang telah ditebus oleh Tuhan, telah diampuni dosa-dosanya ini, dia mengerti kasih Tuhan, ya, sehingga kemudian dia tidak hitung-hitungan lagi. Apa yang dia bisa beri kepada Tuhan, itu dia kasihkan kepada Tuhan, ya. Dan di sini memang Alkitab janjikan, berilah maka kamu akan diberi. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 21, apa sih yang kita beri? Gitu ya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Ada masa-masanya ibu-ibu kita memang diminta untuk memberikan lebih kepada Allah. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah, itu harus kita berikan kepada Allah, ya. Dan kita akan melihat penggenapan firman Allah, berilah dan kamu akan diberi. Jadi ibu-ibu memberi, ya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Baik. Kemudian perbuatan yang ketiga, ya. Ibu-ibu, mari kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini adalah perbuatan yang ketiga, ibu-ibu semua. Dari seorang wanita ya yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan tidak sembuh-sembuh. Ya, kalau dibaca dalam Injil yang lain, dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak juga sembuh. Sampai kemudian dia mendengar, barangkali dia mendengar Yesus, dan kemudian dia beriman, dia mengimani bahwa kalau saya bisa bertemu dengan Yesus, saya pasti bisa disembuhkan. Dan kemudian barangkali waktu kemudian dia akhirnya bisa ini, kalau saya melihatnya dia bukan bertemu barangkali ya. Kalau bertemu kan tuh barangkali bertatap muka. Barangkali dia melihat Yesus terus, wah itu Yesus. Kemudian dia barangkali mengejar, ya dia berlari. Kemudian dia mendekati Yesus, dia bilang dari belakang. Jadi Yesus tidak melihat dia dan menjamah jumbai jubahnya. Tapi dalam hatinya dia pasti berpikir, kalau aku bisa menjamah jubahnya, ujung jubahnya saja, pasti aku sembuh. Dan memang dia sembuh. Ibu-ibu, wanita ini datang dengan iman. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Iman. Iman berkenan kepada Tuhan. Ya. Bahkan Ibrani 11 ayat 6 katakan, ya, mari kita lihat bahwa tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Ya, jadi di sini, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi wanita ini menjadi satu contoh bagi kita. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu iman. Datang kepada Tuhan dengan beriman.
Ya, apa yang menjadi permasalahan kita? Ibu-ibu, ketakutan kita barangkali datang kepada Tuhan. Datang dengan iman, karena iman berkenan kepada Tuhan. Ya, di sini kita melihat bagaimana wanita ini ya disembuhkan. Pertama sekali disembuhkan, tapi kemudian juga dijanjikan keselamatan yang kekal. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, jadi iman itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam Roma 14 ayat 23b ya, bahkan dikatakan di situ bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu dengan iman, berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, dari renungan firman Tuhan pada sore hari ini kita bisa sama-sama kembali belajar mengenai bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan. Tujuan hidup kita sudah jelas. Ibu-ibu sebagai orang-orang yang telah ditebus, tujuan hidup kita sudah jelas, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan untuk itu, sama seperti contoh-contoh wanita, ya wanita di dalam Alkitab yang telah melakukan sesuatu, dan kemudian ternyata apa yang mereka lakukan itu mendapat pujian dari Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam, mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa dia telah memperoleh yang terbaik, memilih bagian yang lebih baik. Kemudian seorang wanita yang memberikan sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat mahal, meskipun dikritik, ya dianggap itu barangkali sebuah pemborosan, tapi ternyata Allah memuji, Tuhan memuji apa yang diberikan, dikatakan sebagai perbuatan yang baik padaku. Ya, kita memberi kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kemudian terakhir kita lihat dari wanita yang pendarahan, yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia datang kepada Tuhan dengan iman dan dia disembuhkan. Ini juga ibu-ibu merupakan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman kita. Bagaimanapun yang kita hadapi, mungkin kita melihat tidak ada jalan keluar. Mungkin kita melihat, kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa gelap sekali rasanya? Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan. Ibu-ibu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akan berdoa, menutup ibadah kita ini, mari sama-sama kita angkat pujian, terima kasih Yesus, dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ku
Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini ibu-ibu Antioquia telah boleh ambil bagian dalam berbakti dan memuji Engkau. Ya Tuhan, kami tahu Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, meskipun dengan online kami tidak bertemu tatap muka, tapi kami percaya nama Tuhan saja dipermuliakan, terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan tiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, yang bak pujian terlebih bak firman-Mu. Engkau urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang pemain-pemain musik juga semuanya. Engkau berkati mereka semuanya juga. Maupun kami yang ada di rumah atau di mana kami berada, kami tahu kami boleh dapat berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Kau berkati tiap keluarga dan rumah tangga, kehidupan anak-anak-Mu yang boleh hadir dan boleh mendengar akan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami boleh dapat berkat dan kekuatan selalu. Biarlah Tuhan memberikan kami kesetiaan dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar sejahtera Allah boleh tinggal kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami dah puaskan doa sembah kami. Haleluya. Amin.